hasil lab ginjal Anda mulai jelek. Kebanyakan orang langsung menyalahkan garam. Padahal penyebab nomor satu kerusakan ginjal di dunia bukan garam. Bahkan mungkin aja Anda sedang melakukannya setiap hari tanpa sadar. Bahkan bisa jadi kebiasaan Anda sehari-hari loh. Hari ini saya akan membahas 3 penyebab terbesar kerusakan ginjal yang tidak kita sadari. Hai teman-teman, saya Kang FD. Tahun depan usia saya 60. Kita bahas mengenai ginjal pelan-pelan ya. Bahasanya sederhana agar mudah dimengerti, tapi tetap ilmiah. Apa yang saya sampaikan hari ini bukan sekedar teori. Saya pernah mengalami gangguan ginjal dan saya juga mendampingi banyak orang memperbaiki kesehatan metaboliknya. Kalau saya bertanya pada Anda, apa penyebab gagal ginjal nomor 1? Banyak yang akan menjawab, kebanyakan makan garam, Kang. Padahal bukan itu jawabannya. Luruskan istilah. Banyak orang mengira ginjal itu hanya bertugas menyaring darah. Jawaban itu memang benar, tapi belum lengkap. Ginjal juga mengatur tekanan darah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengatur berbagai mineral penting di dalam tubuh kita. Selain itu, ginjal membantu pembentukan sel darah merah dan ikut menjaga kesehatan tulang. Karena itulah, kalau ginjal mulai rusak, bukan hanya ginjal yang bermasalah. Seluruh tubuh kita bisa ikut terkena dampaknya. Analogi sederhana. Bayangkan ginjal seperti filter air. Kalau setiap hari dilewati air yang bersih, filter bisa bertahan sangat lama. Tetapi kalau setiap hari dilewati air yang kotor, filter akan pelan-pelan mulai tersumbat, lalu rusak. Begitu juga ginjal kita. Dan kerusakannya nggak pernah terjadi dalam semalam, tapi pelan-pelan selama bertahun-tahun. Dan yang paling berbahaya, kadang nggak ada gejala apapun loh. 3 penyebab terbesar. Penyebab nomor 1 adalah diabetes dan resistensi insulin. Inilah penyebab terbesar penyakit ginjal kronik di seluruh dunia. Saat gula darah terus tinggi, pembuluh darah yang sangat halus di dalam ginjal mulai mengalami kerusakan. Filter ginjal mulai bocor sedikit demi sedikit. Protein yang seharusnya tetap berada di dalam darah mulai keluar melalui urin. Yang berbahaya, semua ini sering berlangsung diam-diam. Nggak ada sakit, nggak ada gejala. Sehingga banyak orang baru mengetahuinya setelah fungsi ginjal sudah jauh menurun. Penyebab nomor 2, hipertensi kronis. Bayangkan sebuah selang air yang setiap hari dialiri tekanan sangat tinggi. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan dinding selang akan melemah. Seperti itulah pembuluh darah kecil di dalam ginjal. Semakin lama tekanan darah tidak terkendali, semakin besar kerusakan yang terjadi. Karena itulah, diabetes dan hipertensi sering menjadi pasangan berbahaya dalam merusak ginjal. Penyebab nomor 3, lemak visceral dan peradangan kronis. Nah, ini yang jarang sekali dibahas. Lemak visceral bukan sekedar lemak yang membuat perut membesar. Lemak ini mengelilingi organ-organ penting di dalam tubuh, termasuk area di sekitar ginjal. Yang mengejutkan, lemak visceral bukan jaringan yang pasif. Ia bekerja seperti organ yang aktif. Setiap hari menghasilkan berbagai zat yang memicu peradangan. Peradangan inilah yang perlahan-perlahan merusak pembuluh darah halus, termasuk pembuluh darah di ginjal.
Penjelasan ilmiah. Di dalam setiap ginjal terdapat sekitar 1 juta filter kecil, namanya glomerulus. Filter inilah yang bekerja tanpa henti 24 jam sehari menyaring darah kita. Kalau gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan peradangan berlangsung terus-menerus, glomerulus mulai rusak. Protein mulai bocor ke urin. Kemampuan menyaring darah mulai menurun. Nilai EGFR mulai turun. Dan kreatinin mulai naik. Yang perlu teman-teman ingat, ketika kreatinin mulai meningkat, seringkali kerusakan ginjal sebenarnya sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Karena ginjal itu organ kita yang sangat kuat, ia terus bekerja walaupun sebagian fungsinya sudah mulai hilang. Itulah sebabnya penyakit ginjal sering disebut sebagai silent disease. Diam-diam, berkembang, semakin bermasalah, sehingga akhirnya baru disadari ketika kerusakannya sudah cukup berat. Jurnal ilmiah. Teman-teman, apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar pendapat pribadi. Pedoman Internasional KDIGO 2024 menjelaskan bahwa penyebab terbesar penyakit ginjal kronik adalah diabetes, hipertensi, dan obesitas. Artinya, fokus kita bukan hanya menjaga ginjal, tapi juga memperbaiki kesehatan metabolik secara menyeluruh. Mitos versus fakta. Mitos pertama, kalau tidak sakit pinggang, berarti ginjal saya sehat dong, Kang. Faktanya, sebagian besar penyakit ginjal tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Karena itu, jangan menunggu sakit. Lakukan pemeriksaan lengkap di laboratorium secara berkala. Mitos kedua, obat darah tinggi merusak ginjal. Faktanya, justru tekanan darah yang tidak terkontrol lebih cepat merusak ginjal Anda. Bahkan, beberapa jenis obat hipertensi dapat membantu melindungi ginjal bila digunakan sesuai petunjuk dokter ya. Sebuah renungan. Coba kita renungkan. Banyak orang yang sangat takut makan telur. Tapi setiap hari minum minuman manis, minuman kekinian. Banyak orang menghindari garam, tapi gula, tepung-tepungan, dan makanan olahan atau UPF, ultra processed food, tetap dikonsumsi setiap hari. Padahal yang paling merusak tubuh bukan perbuatan yang kita lakukan sesekali, tetapi kebiasaan kecil kita yang diulang setiap hari. Solusi medis. Kalau dokter memberikan obat, tetap diminum sesuai anjuran. Kenapa? Karena obat sangat penting untuk memperlambat kerusakan ginjal dan mengurangi resiko komplikasi. Jangan pernah ya menghentikan atau mengubah obat sendiri tanpa berdiskusi dengan dokter Anda. Solusi Pancapola Darmawan Healthy. Selain mengikuti terapi dari dokter, kita juga perlu memperbaiki sistem tubuh kita. Mulailah mengurangi gula, tepung-tepungan, makanan olahan, minuman kekinian. Dan bila kondisi memungkinkan, lakukan pola puasa secara bertahap dengan pendampingan yang tepat tentunya. Biasakan bergerak setiap hari, teman. Latih pernafasan agar tubuh lebih rileks. Dan jangan lupakan tidur yang cukup. Karena tubuh melakukan banyak proses perbaikan saat kita istirahat. Tujuannya bukan sekedar membuat kreatinin terlihat lebih baik, tapi membantu tubuh membangun lingkungan metabolik yang lebih sehat. Pesan penting dari saya. Jadi teman-teman, ginjal tidak rusak dalam 1 hari. Dan juga tidak bisa pulih dalam 1 hari juga. Pada sebagian besar kasus, kerusakan ginjal bukan terjadi karena kebanyakan makan garam, tapi karena masalah metabolik yang berlangsung diam-diam bertahun-tahun. Dimulai dari gula darah yang terus tinggi, tekanan darah yang tidak terkontrol,
lalu diperparah oleh lemak visceral dan peradangan kronis. Karena itu, jangan hanya fokus mengejar angka kreatinin, perbaikilah sistem tubuh kita. Karena ketika metabolisme membaik, bukan hanya ginjal yang kita jaga, tapi juga jantung, otak, liver, dan kualitas hidup kita di masa depan. Ingat ya teman-teman, ginjal itu nggak pernah mengeluh. Saat gejala mulai muncul, seringkali kerusakannya sudah cukup jauh. So, mulailah menjaga ginjal kita hari ini, selagi masih diberi kesempatan. Kalau teman-teman punya pengalaman tentang penyakit ginjal atau sedang berjuang memperbaiki fungsi ginjal, silakan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan baca dan menjawabnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada keluarga, sahabat, atau tetangga yang mengalami gangguan ginjal atau ingin menjaga agar ginjalnya tetap sehat hingga akhir hayat. Semoga video ini membantu teman-teman dalam memahami tubuh kita sendiri. Di video berikutnya, saya akan berbagi kisah nyata bagaimana saya berhasil pulih dari batu ginjal dan pelajaran penting yang saya dapatkan dari pengalaman tersebut. Saya Freddy Darmawan.